Oke, kita semua pasti pernah dengar kan frasa kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Nah, kali ini kita bakal bedah tuntas metafora kuno ini. Sebenarnya apa sih artinya? Dan yang lebih penting, apa relevansinya buat kita sekarang? Nah, ayat ini nih, Efesus 6 ayat 11, ini adalah jantungnya. Ini bukan sekadar kiasan indah ya. Ini adalah sebuah perintah, sebuah instruksi yang jadi kerangka buat semua pembahasan kita tentang peperangan rohani. Oke, biar kita benar-benar paham, kita akan pecah pembahasannya jadi 4 bagian. Pertama, kita lihat kenapa perang ini sebenarnya udah dimenangkan. Kedua, apa sih maksudnya disuruh berpakaian? Ketiga, tujuannya buat apa? Dan yang terakhir, dan ini penting banget, dari mana datangnya semua perlengkapan ini? Oke, kita masuk ke bagian pertama. Untuk ngerti ini semua, kita harus paham dulu konteksnya. Nah, konflik rohani ini tuh terjadi dalam sebuah paradoks atau ketegangan yang sering disebut sebagai sudah tapi belum. Nah, ini dia nih paradoksnya. Di satu sisi, kemenangan final itu udah disegel, udah pasti. Tapi, di sisi lain, peperangan kita sehari-hari itu masih sangat nyata. Pertempuran ini masih terus berjalan sampai nanti, di akhir zaman. Jadi, bisa dibilang seluruh konsep peperangan rohani ini berada di tengah-tengah ketegangan itu. Kita hidup di antara dua realitas, kemenangan yang sudah dijamin dan perjuangan yang masih kita alami, ya, setiap hari. Oke, sekarang kita udah ngerti kan konteks sudah dan belumnya. Nah, dengan latar belakang itu, muncullah sebuah perintah yang sangat-sangat jelas. Dan ini poinnya penting banget. Perintahnya itu bukan ayo buat senjatamu sendiri, bukan. Tapi perintahnya adalah untuk aktif mengenakan apa yang sudah disediakan. Jadi barangnya udah ada, kita tinggal pakai. Nah, ini kan langsung bikin kita mikir ya, mengenakan perlengkapan senjata rohani itu maksudnya gimana sih? Apa kita harus melakukan ritual tertentu tiap pagi, atau ini semacam teknik visualisasi mental? Ternyata, intinya bukan soal melakukan sesuatu yang baru, tapi lebih ke soal menjadi seseorang yang baru. Ini adalah soal identifikasi. Artinya, kita sepenuhnya hidup dalam identitas baru kita di dalam Kristus dan menerapkan anugerahnya di setiap situasi. Dan kutipan dari D. Martyn Lloyd-Jones ini ngejelasinnya dengan, wow, kena banget. Dia bilang, saat kita mulai mikir, saya butuh helmnya, tapi baju zirahnya nggak perlu deh. Saat itu juga kita udah kalah. Intinya, ini bukan prasmanan. Kita nggak bisa pilih-pilih mau pakai yang mana. Makanya kata kuncinya di sini adalah seluruh perlengkapan senjata. Kenapa? Alasannya simpel banget, tapi sangat strategis. Musuh itu pasti, dan ini logis banget, akan menyerang titik terlemah kita. Bagian manapun yang kita biarkan terbuka, disitulah serangannya akan datang. Oke, sekarang kita masuk ke bagian ketiga. Pertanyaannya, buat apa semua ini? Apa sih tujuan kita pakai perlengkapan senjata ini? Jawabannya mungkin agak di luar dugaan. Kalau dengar kata perlengkapan senjata, pikiran kita kan biasanya langsung ke menyerang, agresi, maju perang gitu ya kan? Tapi yang menarik, fokus utamanya di sini ternyata bukan buat menyerang. Tujuannya adalah untuk bertahan, untuk bisa berdiri teguh. Dan ide soal berdiri teguh ini diulang-ulang terus loh. Coba deh kita lihat progresinya. Pertama, supaya bisa bertahan melawan tipu muslihat. Kedua, untuk mengadakan perlawanan pada hari yang jahat. Terus setelah melakukan semuanya, tujuannya adalah untuk tetap berdiri. Jadi ini bukan cuma sekali, tapi sebuah sikap yang berkelanjutan. Jadi jangan salah sangka ya, berdiri teguh atau bertahan di sini tuh bukan berarti pasif, diam aja. Justru seperti kata Stanley D. Cale, ini tuh aktif banget. Ini seperti pohon ek yang kokoh, yang gak goyah diterpa angin kebohongan, gak hanyut oleh banjir godaan, dan gak kering dihisap tuduhan. Nah, ini membawa kita ke poin terakhir, dan mungkin ini yang paling krusial dari semuanya. Kalau kita harus pakai semua perlengkapan ini, pertanyaannya, dari mana kita dapatinnya? Jawabannya jelas banget, ini adalah perlengkapan senjata milik Allah. Ini punyanya. Dan ini bedanya penting banget ya. Ini bukan sesuatu yang kita hasilkan sendiri dari kekuatan kita, dari kebaikan kita, atau dari usaha kita. Jadi sumbernya itu bukan dari kita, tapi dari Allah sendiri. Dialah yang menyediakan semuanya. Bahkan, konsep ini tuh udah ada dari dulu loh, dari Perjanjian Lama, di mana Tuhan sendiri digambarkan sebagai panglima perang yang memakai perlengkapannya sendiri. Implikasinya apa? Jelas banget.
perlengkapan senjata buatan manusia ya bakal gagal total di pertarungan ini. Mau andelin tekad kita, kepintaran kita, atau sebaik apapun moral kita, itu semua nggak akan cukup, nggak ada gunanya. Kenapa? Karena perlengkapan senjata dari Allah ini 100% sempurna. Nggak ada celahnya. Nggak bisa ditembus. Benar-benar cukup, lebih dari cukup, untuk menghadapi apapun yang datang. Oke, jadi mari kita rangkum sebentar ya poin-poin kuncinya. 1. Konteksnya, kita hidup di era sudah tapi belum. 2. Perintahnya, kita disuruh untuk mengenakan seluruh perlengkapan, yang artinya kita menyatu dengan identitas baru kita. 3. Tujuannya, bukan buat nyarang tapi untuk berdiri teguh. Dan 4. Sumbernya, semua perlengkapan ini murni dari Allah, bukan dari usaha kita. Nah, semua ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan buat direnungkan. Kalau kita melihat semua perjuangan kita sehari-hari lewat kacamata ini, apa yang berubah? Fokusnya jadi bergeser kan? Bukan lagi aku harus lebih kuat, aku harus berusaha lebih keras, tapi menjadi aku akan berdiri teguh dengan kekuatan yang sudah disediakan untukku. Dan itu adalah cara pandang yang benar-benar berbeda.